Assalamualaikum, kenalkan nama saya Isma Miri Putri, saya dari PGMI kelas 7A. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi budaya atau kebudayaan yang ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur atau sering disingkat dengan Kaltim merupakan sebuah provinsi di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan bagian ujung timur, dan pada tahun 2020 Kalimantan Timur memiliki populasi sebesar 3.793.152 jiwa, di mana ibu kota provinsi ini adalah kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 103 kecamatan dan 841 desa dengan beragam suku, sehingga membuat Kalimantan Timur menjadi sangat kaya akan berbagai budaya atau kebudayaan. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki beberapa bahasa daerah, di mana bahasa-bahasa daerah tersebut merupakan bahasa Austronesia, yaitu dari rumpun Melayu Polinesia. Nah, bahasa-bahasanya meliputi bahasa Melayu Berau, terus Melayu Kutai, ada Tenggarong, Tidung, Bulungan, dan masih banyak lagi. Seperti halnya kebudayaan yang lain, Kalimantan Timur juga memiliki lagu khas daerahnya sendiri, di mana lagu yang cukup terkenal dan mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar lagu yang berjudul Indung Indung. Liriknya kurang lebih seperti ini. Indung indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung, anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Beberapa dari jenis senjata tradisional khas Kalimantan Timur diantaranya ada gayang, ada keris burit kang, ada lonjo atau tombak, dan sebagainya. Tapi yang paling terkenal adalah mandau. Nah, mandau ini biasanya dibuat oleh seseorang pandai besi yang mempunyai ilmu gaib. Jadi mandau itu semacam senjata yang berbentuk parang dengan panjang kira-kira setengah meter. Dan mandau ini juga terdiri atau terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada mandau yang disebut tampilan. Mandau jenis ini dipakai untuk perang dan berbagai upacara lainnya. Kemudian yang kedua ada mandau yang biasa untuk dipakai dalam keperluan sehari-hari. Di Kalimantan Timur, baik pria maupun wanita menggunakan tutup kepala atau topi yang berhiaskan bulu-bulu dari burung enggang. Kemudian ada baju rompi dan kain tenun sebatas lutut. Untuk pria mengenakan tameng dengan hiasan khas di tangannya, serta kalung yang terbuat dari tulang dan gigi binatang. Sementara untuk wanita ditambah dengan kain seperti rok dengan warna dan hiasan yang khas, serta kalung dan beberapa gelang di kedua belah tangannya. Rumah adat Lamin adalah rumah adat khas dari Kalimantan Timur, di mana bentuknya itu seperti panggung, berdiri setinggi 2 meter dari permukaan tanah dan dihuni oleh kurang lebih 25 hingga 30 kepala keluarga. Ujung atapnya itu sendiri biasanya dihiasi dengan kepala naga sebagai simbol dari keagungan, budi luhur, dan kepahlawanan. Adapun alat musik tradisional yang masih bisa kita temui di Kalimantan Timur antara lain ada kadire, kelentangan atau seluding, kemudian ada jatung utang, dan uding atau uring. Beberapa jenis tari yang ada di Kalimantan Timur diantaranya ada tari kancet tapatai, ada tari gong, ada tari belian bawo, hingga ada tari burung enggang yang biasanya atau wajib diadakan setiap kali ada upacara adat di suku Dayak Kenyah. Di Kalimantan Timur ada desa budaya bernama Desa Lekak Kidau, di mana sampai hari ini desa ini masih hidup dengan budaya nenek moyang mereka. Misalnya saja setiap musim panen, masyarakat desa merayakannya dengan melakukan penyembelihan babi dan pertunjukan tarian khas Dayak. Nah, selain perayaan yang tadi, penduduk sebagian suku Dayak juga masih ada yang memegang budaya daun telinga panjang.
Pemanjangan daun telinga ini biasanya dilakukan sejak masih bayi. Misalnya di kalangan suku Dayak Kenyah, laki-laki maupun perempuan di sana mempunyai daun telinga yang sengaja untuk dipanjangkan. Tapi berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu bisa dilihat dari kaum laki-laki yang tidak boleh memanjangkan daun telinganya melebihi bahu, sedangkan kaum wanita boleh memanjangkan daun telinganya sampai batas dada. Selain menjadi ciri khas yang unik, menurut masyarakat sekitar, secara tradisional pemanjangan daun telinga ini berfungsi sebagai penanda atau identitas kemanusiaan, juga agar tidak disamakan seperti binatang. Hal tersebut dikarenakan mereka kan tinggal di dalam hutan. Jadi biar ada bedanya dengan hewan-hewan yang ada di sekitar hutan. Nah, bagi kaum wanita suku Dayak Kenyah, pemanjangan daun telinga ini menjadi lambang kecantikan seorang wanita Dayak. Nah, tapi tradisi ini semakin kesini sudah mulai berkurang, bahkan hampir punah dikarenakan ada rasa malu atau merasa takut dianggap berbeda gitu ya, takut dianggap primitif dan ketinggalan zaman. Motif dinding khas Kalimantan Timur umumnya atau biasanya menggunakan motif batik sebagai pola pembentuk corak yang diinginkan. Motif yang kemudian menjadi ciri khas Samarinda dan terkenal secara nasional adalah motif hatta atau belang hatta, atau yang sering disebut juga sebagai hatama maskara, yang kalau dalam bahasa Bugis Wajo memiliki arti hitam merah. Ini kemudian dikenal sebagai motif kain tenun yang dipilih oleh Proklamator Republik Indonesia Muhammad Hatta ketika berkunjung ke Samarinda pada tahun 1950-an. Menurut Bauto, pada tahun 2014, pada masyarakat terdapat banyak sekali tradisi, baik itu sebagai simbol keagamaan maupun simbol kebudayaan yang diwujudkan dalam bentuk upacara dan ritual. Upacara belian atau belian sentiu merupakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Upacara ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat yang dimana bertujuan untuk memohon pertolongan kepada roh-roh, makhluk halus atau arwah leluhur, serta penguasa atas dan bawah. Upacara ini juga dilakukan sebagai transformasi hubungan manusia yang hidup dengan alam gaib. Dalam ritual ini ada mantra-mantra magis dan sakral yang diiringi dengan musik dan tarian. Cara belian ini sering dikenal sebagai upacara ritual perdukunan serta perapalan mantra-mantra sambil diiringi musik dan kelantangan. Upacara ini juga dilengkapi dengan berbagai sesajen, di mana tarian yang dilakukan adalah tarian Kanjong Dewa yang disertai dengan ilmu gaib, terus ada mantra-mantra dan doa yang dilakukan oleh dukun. Nah, pada ritual ini dukun biasanya disebut sebagai pemelihatan. Upacara ini biasanya dilakukan apabila ada masyarakat yang mengalami sakit, baik itu jasmani maupun sakit rohani. Upacara ini juga bertujuan untuk memohon kesembuhan yang dilakukan oleh dukun sebagai perantara antara dunia gaib dan dunia nyata. Jadi kata sentiu itu sebenarnya berasal dari kata nyenteyau yang artinya penyelidikan terhadap penyakit. Jadi dukun-dukun itu sebelum menentukan nama penyakitnya akan menyelidiki terlebih dahulu orang yang sakit tersebut. Hasil dari upacara sentiu ini biasanya berupa wangsit. Jadi wangsit itu merupakan pesan atau amanat gaib gitu ya. Jadi jika ada orang yang demam misalnya, setelah diadakan upacara belian sentiu ini, maka akan dibuatkan ramuan sesuai dengan wangsit yang didapat dalam upacara yang telah dilakukan. Kemudian untuk orang-orang yang mengalami sakit misalnya karena gangguan makhluk halus, biasanya itu diberikan sesajen lengkap sesuai dengan perintah dari makhluk halus tersebut. Suku Dayak itu memiliki keyakinan jika ada yang diganggu makhluk halus, berarti orang itu sudah melanggar larangan adat yang berlaku di sekitar tempat itu. Seperti misalnya menebang pohon yang ada penunggunya, atau misalnya mencemari sungai dan sebagainya.
Nah, jika permintaan maaf dan pemberian sesajen itu belum cukup, nantinya makhluk halus itu akan dicarikan tempat baru sebagai tempatnya untuk berpindah. Sebelum melakukan upacara belian sentau ini, harus dilakukan ritual kecil terlebih dahulu. Misalnya waktu persiapan itu dilakukan beberapa hari sebelum upacara belian sentiu berlangsung. Dan para pengisi peran dalam upacara tersebut harus menghindarkan dirinya dari sifat-sifat jelek seperti misalnya berkelahi, marah, atau membawa barang-barang yang mengandung kesialan. Pemimpin upacara atau dukunnya ini akan meminta petunjuk pada leluhurnya masing-masing agar diberi kemampuan dan kesiapan dalam menyelesaikan upacara. Nah, jika dukun yang memimpin upacara adalah wanita, biasanya disebut pemeliat bawi, dan jika laki-laki dia disebut pemeliat turat. Pemeliatan ini akan berpuasa terlebih dahulu untuk mengendalikan emosi dan sikap yang kurang baik selama kegiatan berlangsung nantinya. Nah, ketika acara dilaksanakan ada beberapa tahapan dalam proses upacara yang terjadi. Tahap yang pertama itu merupakan tahap ngawat. Jadi tahap ini biasanya dilakukan selama 8 hari 8 malam karena mereka percaya bahwa angka genap adalah angka yang baik untuk menyembuhkan. Pada tahap ini juga dukun melakukan hubungan langsung dengan roh atau meminta petunjuk pada roh leluhur agar memberikan petunjuk tentang sumber penyakit seseorang atau orang yang sakit tersebut dan ramuan apa yang cocok untuk penyakitnya. Dalam tahap ini akan diberikan 2 buah sesajen, yaitu entak dan encak. Sesajen itu digunakan untuk berhubungan dengan makhluk halus atau roh. Tahap yang kedua adalah tahap bejajuru lamu. Nah, pada tahap ini dukun terbang bersama makhluk halus. Dukun akan terlihat berdiri di atas jalan menuju alam gaib berupa pohon buatan yang dipenuhi dengan kain-kain warna-warni. Dia juga akan memegang salah satu kain yang menggantung tersebut untuk terbang bersama asap kemenyan. Pada tahap ini, kelantangan akan dimainkan dengan tempo sedang dan waktu yang cukup lama. Nah, tapi melodi dan polanya itu sama karena perjalanan yang ditempuh oleh dukun ini cukup panjang dan melewati banyak pintu. Pintu itu dijaga oleh beberapa penunggu dan penunggu ini harus meminta izin dukun agar memberikan tanda agar pemain kelantangan nanti berhenti setelah ia merasa cukup. Lalu diputarlah suling dewa dan gimar saat mereka ini tadi dukun dan makhluk halus ini terbang bersama ke alam gaib. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap dukun pergi ke tempat tertinggi. Jadi dukun akan membacakan bemamang untuk meminta makhluk halus tadi agar turun bersama dan mengobati orang yang sakit tersebut. Makhluk halus itu nantinya akan dipersilakan untuk memakan atau menyantap sesajen yang telah disiapkan. Kemudian musik akan dimainkan lagi tapi dengan nada pelan dan datar. Setelah sesajen tersebut disantap atau dimakan oleh makhluk halus tadi, makhluk halus akan disuguhi berbagai tarian yang diikuti oleh dukun laki-laki dan perempuan. Mereka biasanya akan menari sambil menggendong tengkorak leluhur untuk persembahan selamat datang dan menghormati para leluhur. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap ngasih ngadu. Nah, ngasih ngadu ini adalah tahap permintaan belas kasihan kepada makhluk halus dengan cara memberikan persembahan. Persembahan itu misalnya seperti ternak kerbau, babi, atau ayam. Nah, pada ritual ini hewan-hewan itu dibunuh menggunakan tombak agar keluarga dari orang-orang yang sakit ini tidak ditimpa musibah yang sama dan untuk menandakan putusnya hubungan antara yang sakit dengan makhluk halus. Pada tahap ini, keturunan dukun akan menari-nari sambil membawa ayam dan darah. Tahap yang terakhir adalah nyalulu dan tangai, di mana pada proses nyalulu ini merupakan proses menghapus roh jahat yang dilakukan melalui selembar daun pisang yang kemudian dibelah-belah dan diremas. Kemudian air hasil remasan tersebut
dipercikan oleh dukun kepada tubuh orang yang sakit. Tahap terakhir adalah tangai yang merupakan tahap penutupan. Pada tahap ini musik ditabuh dengan keras dan membebaskan para simpatisan untuk menabuh gimar. Hal itu agar memberitahu bahwa upacara telah selesai.